Sobat Hebat, apa kabar? Kembali lagi di Weekly On Cam. Bersama saya, Kansa Rahmasya Putri, mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan. Kali ini saya akan merangkum kabar dari Universitas Airlangga selama 1 minggu ke belakang. Baik, kabar pertama. KIP Kuliah Merdeka buka pendaftaran, siapkan 200.000 kuota. Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka resmi membuka pendaftaran pada Senin 12 Februari 2024. Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Abdul Kahar secara langsung melakukan peresmian secara daring. Peresmian pembukaan KIP kemudian berlanjut pada webinar sosialisasi pendaftaran KIP Kuliah Merdeka tahun 2024. Dalam gelaran itu, terungkap bahwa kuota tahun ini berjumlah 200.000 penerima. Selain kuota, ada 2 pokok bahasan dalam webinar, yakni syarat penerima hingga tahapan pendaftaran. Narasumber webinar, Murni Ika, menjelaskan jika ada 3 orang yang berhak menerima. Pertama, adalah siswa lulusan 2022 hingga 2024 sekolah menengah atas atau sederajat, termasuk yang lulus melalui paket C. Kedua, adalah siswa yang telah lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal C atau baik. Syarat terakhir adalah siswa yang berpotensi secara akademik, namun memiliki keterbatasan ekonomi. Kabar kedua. Jelang pendaftaran SNBP, simak peraturan dan penilaian terbaru SNBP 2024. Seleksi nasional berdasarkan prestasi menjadi salah satu jalur seleksi yang paling diminati oleh para calon mahasiswa baru. Profesor Ganefri, Ketua Umum SNBP, menjelaskan bahwa setiap PTN hanya memiliki 20% kuota untuk SNBP. Jalur SNBP hanya diperuntukkan oleh para calon mahasiswa dan sekolah yang eligible. Sekolah yang memiliki akreditasi A atau unggul dapat mendaftarkan 40% siswanya dalam jalur SNBP. Rekam jejak sekolah menjadi tolak ukur dalam penilaian dan kuota siswa. Selain itu, akumulasi dan prestasi siswa tak luput menjadi penilaian SNBP. Nilai dan prestasi dari siswa akan terus dipantau, dan hal tersebut dijadikan sebagai tingkat keberhasilan dalam perkuliahan. Sebagai informasi, pernyataan tersebut disampaikan oleh Profesor Ganefri, Ketua Umum SNBP pada gelaran sosialisasi daring pendaftaran SNBP 2024 di kanal YouTube pada Senin 12 Februari 2024. Kabar selanjutnya. Pakar Komunikasi Politik respon perilisan film Dirty Vote jelang pemilu 2024. Film dokumenter garapan sutradara Dandi Laksono berjudul Dirty Vote menjadi perbincangan hangat dalam kalangan masyarakat Indonesia. Film yang mengangkat isu terkait kecurangan dalam pemilu 2024 itu telah berhasil mencapai 7 juta penonton dalam waktu 24 jam perilisannya. Munculnya atensi masyarakat mengundang terbentuknya pihak yang pro dan kontra. Kepada Uner News, Dr. Suko Widodo, pakar komunikasi politik sekaligus dosen komunikasi FISIP UNER, memberikan tanggapan sedikit perilisan film Dirty Vote. Menurutnya, film Dirty Vote dapat masuk dalam 2 kategori tersebut, yaitu film edukasi dan kritik. Salah satu kritik terkait film Dirty Vote adalah film itu rilis saat masa tenang jelang pemilu 2024. Selanjutnya, Suko memberikan komentar bahwa tokoh politik seharusnya menanggapi kemunculan film Dirty Vote dengan lebih terbuka, tanpa melakukan konfrontasi pada perilisannya. Selanjutnya, saya akan mengabarkan prestasi membanggakan yang diperoleh oleh Sobat Hebat selama 1 minggu ke belakang. Prestasi pertama. Mahasiswa UNER raih gold medal kompetisi internasional IPTEX. Mahasiswa Universitas Airlangga baru saja mengharumkan nama alma mater di kancah internasional. Mereka adalah Anasa Zulfa, Ririn Nur Mahmuda, Asir Alma, Rafita Nafiantasti, Marcella Ursula, Ahmad Saisilul, dan Dian Samsun Alif. Tim yang bernamakan Smartos itu berhasil meraih gold medal dalam kompetisi International Intellectual Property Innovation and Technology Exposition. Anasa Zulfa selaku ketua tim menerangkan bahwa mereka membawakan inovasi berupa smartwatch pendeteksi diabetes bernama Smartos. Smartos juga terintegrasi dengan mobile aplikasi
sehingga memudahkan pengguna memantau hasil pengecekan secara berkala. SmartOS dapat menjadi solusi holistik dalam pemantauan diabetes, mengurangi risiko komplikasi ketosis diabetik, dan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup pengguna. Prestasi kedua, membanggakan mahasiswa UNER raih juara 1 Kanji Cup nasional. Kabar menggembirakan kembali terdengar dari mahasiswa FIB Universitas Erlangga, tepatnya oleh R.Aji Prasetya dan Diana Mustika dari studi kecebakan yang berhasil menyabet juara 1 Kanji Cup ke 20 tingkat menengah oleh Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Lomba yang digelar dengan 2 level, yakni dasar dan menengah ini, merupakan lomba yang menguji pemahaman membaca dan menulis huruf kanji yang telah dipelajari selama perkuliahan. Mahasiswa angkatan 2021 itu mengungkapkan dibutuhkan persiapan matang dalam mengikuti lomba. Ia bersyukur karena terdapat coaching yang dilaksanakan secara rutin dan luring oleh dosen pembimbing. Aji membagikan saran untuk mahasiswa yang ingin mengikuti lomba Kanji Cup, yakni dengan memperbanyak pemahaman kanji, salah satunya dengan membaca media berbahasa Jepang. Karena kanji yang muncul ketika lomba terkadang merupakan kanji yang tidak dipelajari di perkuliahan. Prestasi ketiga, angkat inovasi pengelolaan minyak jelantah mahasiswa UNER Sobat Penghargaan. Angkat inovasi pengelolaan minyak jelantah. Abdul Rahman, mahasiswa FEB UNER, raih penghargaan. Ia menyabet juara 2 pada ajang Global Student Entrepreneur Award 2024. Inovasi yang diberikan nama jelantah ini merupakan startup yang berfokus pada pengelolaan minyak jelantah. Nantinya, minyak jelantah akan melalui berbagai proses pengelolaan menjadi bahan yang lebih bermanfaat. Awal mulanya pendirian jelantah hanya berfokus pada pengumpulan minyak jelantah saja. Namun, seiring berjalannya waktu, berbagai produk bermanfaat telah dihasilkan dengan bahan dasar minyak jelantah. Selain itu, Rahman telah berkolaborasi dengan berbagai sektor dalam memberikan edukasi mengenai pengelolaan minyak jelantah. Kolaborasi dengan organisasi peduli lingkungan juga terjalin dalam hal ini. Prestasi berikutnya, mahasiswa FISIP UNER raih penghargaan Best Initiative di IALPI. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga senantiasa mendukung mahasiswanya menjadi sosok yang gemilang. Baru-baru ini, Ahmad Muwafiq Rasyadi, mahasiswa program studi administrasi publik, sukses meraih penghargaan di Young ASEAN Leader Policy Initiative pada kategori Best Initiative. Kemenangan Muwafiq berangkat dari ide cemerlangnya menginisiasi rekomendasi kebijakan yang bertajuk Sustainable Mobility Initiative Accessible Public Transportation for All. Muwafiq menyadari masyarakat Bangkok cenderung menggunakan kendaraan pribadi ketimbang transportasi publik. Oleh karena itu, Muwafiq menggagas 3 poin utama penyelesaian isu aksesibilitas dan konektivitas transportasi publik di Bangkok. Pertama, mengintegrasikan beberapa moda transportasi publik seperti bus. Kedua, meningkatkan aksesibilitas infrastruktur transportasi publik. Dan yang ketiga, menjadikan sistem transportasi publik di Bangkok lebih ramah lingkungan alias rendah emisi. Di akhir kesempatan, Muwafiq tak luput memberikan pesan kepada pembaca yang ingin menyusul jejaknya berprestasi di kancah internasional. Baginya, yang terpenting adalah mengenali potensi dan minat diri terlebih dahulu. Oke Sobat Hebat, itu tadi adalah beberapa kabar dari Universitas Erlangga selama 1 minggu ke belakang. Jika kamu ingin tahu kabar selengkapnya, langsung saja kunjungi di website Universitas Erlangga di www.uner.ac.id/news. Kami ucapkan selamat dan terima kasih kepada Sobat Hebat yang telah meraih prestasi untuk Universitas Erlangga. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Saya Kansa Rahma mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan. Salam UNER Hebat!